Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini saya akan mengajak kalian berkunjung ke Denpasar Utara. Tempat menarik apa aja sih yang ada di sana? Yuk ikuti saya dalam perjalanan kali ini. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Hari ini pemirsa, saya sudah berada di Desa Adat Peguyangan, tepatnya di Ekowisata Subak Sembung. Tempo-tempo lalu kita udah sempat mengunjungi Subak Tebe Majalanggung. Nah kali ini kita juga akan mendatangi Subak Sembung. Penasaran nggak di Subak Sembung ini ada apa aja? Apakah sama ada kawasan jogging track, penjualan-penjualan, atau bahkan kolam pancing? Penasaran kan? Kita lihat ya ke dalam. Di tengah pesatnya pembangunan kota Denpasar, terselip sebuah oase hijau yang menawarkan kesejukan dan ketenangan. Ekowisata Subak Sembung. Itulah tempat yang saya tuju kali ini. Berada di kawasan Peguyangan Denpasar Utara, kawasan ini bukan sekedar area persawahan, tetapi juga kerap digunakan sebagai jogging track oleh warga. Memiliki luas kurang lebih sekitar 115 hektar, Subak Sembung menjadi salah satu area subak paling luas yang masih bertahan di tengah perkotaan. Dikelola secara swadaya oleh sekitar 200 petani lokal, kawasan ini telah diubah menjadi destinasi ekowisata sejak tahun 2015. Nah pemirsa, ini adalah salah satu kawasan jogging tracknya. Jadi katanya tuh ada yang jogging track yang pendek, ada yang panjang juga. Jadi ini sore-sore emang ramai banget ya masyarakat, apalagi di Desa Peguyangan tuh datang ke sini untuk jogging dan olahraga. Nah, ini di sini juga ada petani yang masih ngarit, jadi masih sangat terurus ya Subak. Jadi bukan yang nggak diurus, jadi masih panen. Nah, masyarakat di sini itu biasanya kalau belanja tuh di Pasar Kumbasari, tapi semenjak hasil taninya mereka ini dijual di Subak Sembung ini, jadi di sekitar sini tuh nanti ada pasar gitu, mereka akan jual hasil taninya dan ternyata tuh lebih rame dibeli sama masyarakat. Jadi kalian selain jogging kan juga bisa beli sayuran-sayuran juga hasil tani para petani di sini. Salah satu daya tarik utama Subak Sembung adalah jogging track sepanjang 2 hingga 3 km yang membelah hamparan sawah. Jalur ini menjadi favorit warga Denpasar untuk olahraga pagi, fotografi, hingga sekedar relaksasi. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti gazebo, warung lokal, dan pasar, di mana sebagai tempat penjualan sayur segar langsung dari petani yang biasanya dilaksanakan pada musim panen. Setelah sedikit jogging dari Subak Sembung, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menikmati santapan dengan semua menunya dari salah satu buah yang berwarna merah dan menyegarkan. Penasaran buah apa? Stay tune di Infinity Bali Channel. Halo, kami dari Quest Hotel Kuta, Aston Kota Hotel and Residence. Neo Plus Kuta Lagian mengucapkan Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Pos TV Bali. semoga di tahun ini makin sukses. Dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Pos TV Bali, Independen, respect, dan menghibur. Lebih dari sekedar makanan, namun juga sebuah pengalaman menikmati stroberi dalam berbagai kreasi bisa pemirsa di rumah rasakan di tempat yang satu ini. Nah pemirsa, tidak jauh dari daerah ekowisata Subak Sembung, karena kita sudah lumayan lapar ya, aku bakal ngajak kalian ke salah satu restoran yang enak dan seger, tidak jauh dari area tadi. Nah penasaran nggak? Karena aku udah di depan area restorannya nih. Yuk kita intip ke dalam.
apa aja sih makanannya dan apa aja sih yang bisa kita lakuin di dalam. Strawberryku Resto and Cafe, sebuah restoran di Jalan Suradipa 1, Denpasar, Bali, merupakan pertama dan satu-satunya resto yang menggunakan stroberi dalam semua menunya. Stroberi yang digunakan juga merupakan stroberi varian Jepang yang dipanen di kebun sendiri dan dalam penanamannya tidak menggunakan pestisida. Pemirsa, ada yang tahu tidak latar belakang buah stroberi? Yuk simak baik-baik. Infinitypedia. Strawberry atau buah stroberi adalah jenis buah yang paling populer di dunia. Tanaman stroberi adalah anggota keluarga mawar. Buah stroberi memiliki nama latin Fragaria ananasa. Buah stroberi banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak, yaitu dominan asam dan sedikit rasa manis. Di Indonesia, tanaman stroberi dibudidayakan hanya di daerah dataran tinggi, karena daerah tersebut sesuai dengan syarat tumbuhnya. Manfaat dari buah stroberi sendiri antara lain sumber vitamin, menunjang kesehatan jantung, dan menjaga fungsi otak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Kak Komang Agus, selaku pengelola Strawberryku Resto and Cafe. Kita tanya-tanya yuk. Baik, selamat sore Bli. Sore Kak. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan jabatannya di sini sebagai apa? Kenalkan, nama saya Komang Agus Utamo. Jabatan saya di sini admin. Admin. Oke, Kak Komang, kenapa sejak kapan sih Strawberryku Resto ini berdiri? Untuk berdiri, kita grand opennya di tanggal 29 Oktober 2022. Berarti Jadi udah 3 tahun kan? Udah 3 tahun. Berarti itu dulu zaman COVID ya? Ya, Zaman COVID. Keren loh. Kenapa namanya Strawberryku Resto? untuk nama kita nama itu milih kayak tapi-nya nama-nama itu puluhan nama, jadi ya kita jadinya ke Strawberry. Biar gampang juga milih. Biar gampang dicari di Instagram juga. Iya. Oke. Signature menu nih Kak yang ada di sini apa aja? Kita untuk bestsellernya itu ada strawberry pizza, strawberry cuku yang lagi viral-viral, dan untuk minumannya strawberry milk, strawberry lychee tea. Strawberry lychee tea. Oke, itu range makanan dan minumannya start dari harga berapa sampai berapa? Untuk harga makanan di sini 15.000 sampai 55.000. 15.000 sampai 50.000. Berarti cocok ya untuk misalnya ada mahasiswa, kalau nggak salah sebelah sini sekolah ya atau kampus? Sini sekolah. Sekolah ya. Kadang ada yang datang ke sini Ya. anak-anak sekolah Dulu pulang sekolah di sini. mampir ke sini. Beli strawberry. Minuman. Oke. Untuk hari dan jam operasionalnya nih Kak, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 to 10 ya, 10 to 10. Ya. Buka setiap hari ya? setiap hari buka. Oke. Yang ngebuat Strawberryku Resto nih beda nih sama kompetitor dessert atau kompetitor kafe lainnya di Denpasar, apa Kak? Kita membedakan resto ini kita memakai strawberry Jepang ya. Strawberry Jepang. Mungkin di tempat lain mungkin ada, mungkin dia menggunakan strawberry sama kita. Oke. Untuk stroberinya sendiri nih Kak, itu impor atau emang punya sendiri nih stroberinya? Ya, soalnya kita punya kebun. Ya, kita namanya di kebun tanpa pestisida. Tanpa pestisida. Jadi dia ngirimnya langsung dari Bedugul ke sini Ya, dari kebun langsung ke resto. ke resto. Seminggu berapa kali pengiriman? Kalau seminggu itu 3 kali kan? Seminggu 3 kali ya? 3 kali, jadi ya fresh lah. Oke. Menyasar pada pasar pengunjung yang kayak apa sih Kak Strawberryku Resto ini? Kita kalau untuk pasaran untuk ke masyarakat kalangan ya kayak keluarga, mahasiswa juga, karena kan kita juga ada meeting room, Meeting room, ya. Jadi semua untuk anak-anak juga ada playgroundnya. background. Oke, di belakang ini kan ada LCD ya, proyektor ya. Ya. Itu bisa dibuat nobar nggak biasa? Bisa di sini untuk
kalau kan habis meeting tuh bisa karaokean. Oh, bisa Ya, habis karaokean. semua meeting bisa karaokean. Oke, Bisa. keren. Oke, untuk tantangannya sendiri nih Kak dalam bekerja di Strawberry Resto. Kalau tantangan sih banyak sih kayaknya, kan kita harus nge-brand nama strawberry itu ke masyarakat, karena kan masyarakat mengenal strawberry itu asam ya, karena kita kan strawberry Jepang manis ya. Manis. Oke, Jadi ya target masyarakat. target ke masyarakat. Oke. Terakhir nih Kak, harapan ke depannya dari Kakak untuk Strawberry Resto. Kedepannya semoga strawberry Resto ini kayak bisa buka cabang, banyak cabang lah. Banyak cabang. Karena kan ini strawberry Resto ini strawberry-nya strawberry Jepang. Di Bedugul berarti harus ada ya Kak ya? Ya, Di Bedugul. ya harus. Ya semoga kebun kita bisa dikunjungi. Oke. Tapi itu open for public nggak? Belum Kak. Oh, belum ya? Tapi karena kan akan? si buka lahan lagi ya. Oh, oke. Seru tuh ya bisa Ya, apa bisa namanya? Berkunjung ya, petik petik langsung. strawberry ya. Ya buat pemirsa di rumah, apalagi warga Denpasar dan warga Bali bisa langsung kunjungin Strawberry Resto di jalan apakah? Di Jalan Suradipa nomor 14, Peguyangan di Pasar Utara. Oke, ditunggu ya kedatangannya. Dadah! Nah pemirsa, setelah berbincang dengan Kak Komang, kali ini kita diberi kesempatan untuk melihat situasi di belakang dapur. Seperti apa sih cara mengolah dan memasak menu-menu yang ada di dalam Strawberry Resto? Yuk kita intip ke dalam. Nah pemirsa Infinity, sekarang kita diberi kesempatan untuk ngintip-ngintip sedikit di dalam dapur tuh proses pembuatan makanan dan minumannya seperti apa. Penasaran nggak isi di dalam dapur seperti apa? Kita kenal. Melihat proses pemasakan sudah. Nah sekarang saatnya kita mencicipi makanan dan minuman yang tadi sudah dibuat oleh kakak-kakak Strawberry Resto and Cafe. Nah pemirsa, di depan saya ini sudah disediakan beberapa macam menu makanan, dessert, dan minuman dari Strawberry Resto. Ini aku kasih tunjuk ke kalian satu-satu ya. Yang pertama, ini ada nasi ayam sambal strawberry. Ini benar-benar perpaduan rasa yang unik ya, dan nggak kita duga karena sambalnya itu dia pakai strawberry di dalamnya. Next, kita punya rujak strawberry. Jadi ini perpaduannya
Ada manis dari stroberinya, ada asam dari nanas, dan ada pedasnya juga dari sambalnya. Nggak lupa juga topping. Menu ketiga, kita punya pizza strawberry. Jadi ini perpaduan manis dan gurih ya. Ada dari ini ingredientsnya ada strawberry jam, ada stroberinya, ada marshmallow dan ada keju. Jadi benar-benar lengkap banget. Biasa kan pizza identik dengan asin, pedas. Tapi yang ini beda banget sih dari yang lain. Next kita ke ini kali ya. Ini adalah strawberry choco. Jadi ini pakai buah strawberry segar ditambahin coklat lumer. Jadi dia disiram gitu coklat di atasnya sama dikasih sprinkle. Ini cocok banget sih untuk hidangan penutup ketika kalian habis makan berat di sini. Langsung aja pesen strawberry choco. Untuk minumannya yang segar-segar, di sini kita ada dua. Yang pertama ini strawberry milk. Jadi ini dia lebih cenderung creamy ya, karena dia pakai susu nih, ada biskuitnya juga. Dan untuk yang segar-segar buat kalian, kalau kalian nggak mau yang creamy, ada juga nih strawberry leci. Leci tea strawberry. Ini segar sih. Jadi kalau kalian nggak mau yang creamy, kalian bisa pesen. Kalian mau creamy, kalian bisa pesennya strawberry. Itu dia menu-menunya. Udah nggak sabar banget pengen makan, jadi menu sekarang kita langsung santap aja. Makan. Ini dia beberapa menu unik yang ditawarkan. Yang pertama ada ayam goreng sambal stroberi. Perpaduan gurihnya ayam goreng dengan pedas manis segar dari sambal stroberi. Ini adalah pengalaman rasa yang tak terduga dan patut untuk dicoba. Kedua, pizza strawberry. Gabungan rasa manis dan gurih dalam satu hidangan yang inovatif, mematahkan stigma pizza hanya asin atau strawberry hanya manis. Ketiga, strawberry choco. Gabungan sempurna strawberry segar dengan coklat lumer yang memanjakan lidah. Rujak stroberi, sentuhan lokal yang menyegarkan, asam, pedas, dan manis dari buah stroberi asli. Dan untuk minuman, terdapat strawberry milk, minuman creamy yang manis dan segar dari stroberi. Serta strawberry leci tea, kombinasi teh dengan buah stroberi dan leci yang eksotis dan sangat menyegarkan. Fasilitas yang beragam juga disediakan di tempat ini, mulai dari parkiran yang luas, live akustik setiap hari Sabtu, VIP room dan meeting room, ruangan yang berkapasitas 80 orang, lengkap dengan LCD dan proyektor. Buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam WITA. Pemirsa di rumah dapat mencicipi aneka kreasi stroberi mulai dari harga 15.000 hingga 55.000 saja. Bagaimana pemirsa di rumah? Ajak teman dan keluargamu untuk menikmati kelezatan stroberi yang hanya ada di sini. Pemirsa, setelah ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke salah satu studio komik yang tidak jauh dari area ini. Penasaran seperti apa? Stay tune di Infinity Bali Channel. Saya Ketut Suwarmawan, Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng.
Saya Nadi Suwardika, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Badung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Pos TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Pos TV Bali independen, respect hidup. Salam Humas. Ilustrator komik merupakan profesi yang menarik dalam bidang seni, karena bertanggung jawab menciptakan gambar ilustratif untuk mengkomunikasikan cerita dan karakter dalam komik. Kemajuan teknologi membuat pekerjaan ini menjadi semakin menarik dan menantang, di mana ilustrator harus memiliki kemampuan untuk menciptakan karya-karya berkualitas tinggi menggunakan berbagai perangkat lunak. Nah, pemirsa, setelah dari Strawberry Resto, saya masih berada di daerah Peguyangan. Ini lokasinya cukup dekat sekali. Jadi di belakang saya ini adalah sebuah studio komik yang mengerjakan beberapa komik-komik nasional maupun internasional. Nah, penasaran nggak sih di dalam studio ini ada apa aja? Karena aku bakal ngajak kalian studio tour. Ya, ikutin aku. Salah satu contoh inspiratif ini datang dari Bali loh pemirsa. Terdapat sebuah studio komik bernama Sketchy yang berlokasi di daerah Peguyangan, Denpasar. Studio ini menjadi rumah dari berbagai ilustrator asal Bali. Salah satunya adalah Ervin Arta Angela. Kak Ervin sudah berkecimpung di industri komik semenjak tahun 2014 dan sudah berkontribusi dalam berbagai proyek komik skala nasional hingga internasional. Kali ini saya bersama Kak Ervin akan mengajak pemirsa di rumah untuk studio tour. Penasaran kan apa aja sih yang ada di Sketchy Studio ini? Nah, pemirsa Infinity, di sebelah saya ini sudah ada Kak Ervin dari Sketchy Studio. Oke, Kak Ervin, tadi aku kan ngajak pemirsa Infinity nih buat studio tour. Sekarang boleh nggak Kakak kasih studio tour dari Sketchy ini? Ya, karena ruangannya kecil ya. Jadi di sini tuh tempat kami bekerja ngasistenin kartunis-kartunis. Jadi ini komik-komik ini sebenarnya bukan cuma pajangan ya. Tapi di sini misalkan kita buntu atau gimana tuh nih kita lihat-lihat untuk cari referensi. Oke. Tapi ini komiknya punya pribadi ya? Ada yang punya pribadi, ada yang dari karya kita. Oh, ada yang dari karya yang sini? Ya. Ini apa nih Kak? Ini koleksi dari satu karyawan kita. Oh iya? Ya. Ini baru untuk pajangan nih sebenarnya. Oh bener. Pajangan. Ada yang tahu nggak ini? Komen di bawah. Lanjut, apa lagi Kak? Yang dari karya kita tuh nih. Ini ada kartunisnya namanya Tozai. Nah, kita di sini ngasistenin bikin background dan warna. Oke, komik ini dipublish di Indo atau di luar negeri? Ini kebetulan di luar negeri ya, Luar karena negeri. kartunisnya dari Jepang ya. Tapi kita cuman bantu bikin backgroundnya saja. Tahun berapa nih rilisnya? Ini kayak sebelum COVID itu 2019 ya. 2019. Udah lama ya. Ya, ini udah tamat juga BTW. Berapa episode? One shoot aja. Oh, one. Oke, apa lagi Kak? Kalau yang ini udah tamat juga. Ini kita bantu bikin warnanya aja. Ini dari Jepang juga. Dari Jepang juga. Kalau yang lokal nih, lokal Indo ada nggak? Oh, ada dong. Ini kebetulan kita sedang menggarap komik lokal dari kartunis Bandung. Kartunis Bandung. Ya, jadi kita bantu bikin backgroundnya. Gini. Jadi dari kartunisnya itu awalnya dikasih sketsa aja, sketsa seperti ini. Kemudian kita di sini dikerjain backgroundnya. Itu
untuk karakternya ini kartunisnya langsung bikin ya. Oke. Boleh di-spill nggak nama komik? Nama komiknya Candala Dari Bandung ya? dari Bandung. Dari Bandung. Berapa orang yang terlibat di dalam komik Candala? Satu tim ada untuk ngerjain gambarnya ya, ada 3 orang, cuman ada story macam-macam tuh mungkin kartunisnya ada lagi banyak. Oh, Banyak lah. Berarti nggak cuma dari Bali aja? Enggak. Banyak. Ya, banyak. Itu dia pemirsa studio tour kita. Penasaran kan selanjutnya ngapain? Tonton terus. Setelah studio tour, saya berbincang santai dengan Kak Ervin. Di perbincangan ini, dia mengungkapkan bahwa ketertarikannya terhadap dunia ilustrasi bermula saat dia terbiasa menggambar dari kecil. Seiring waktu, ia memutuskan untuk menekuni hobi tersebut secara profesional. Berkat ketekunannya, kini ia menjadi salah satu ilustrator yang diperhitungkan dalam industri komik. Nah pemirsa Infinity, sekarang kita masuk ke sesi ngobrol santai aja kali ya Kak ya. Oke, Kak Ervin, pertanyaan pertama. Latar belakang Kak Ervin ini jadi komikus atau ilustrator tuh berawalnya dari mana sih? Itu dari kecil aku udah suka gambar ya. Jadi keterusan sampai sekarang sampai gambar. Oke, terus akhirnya sekarang jadi pekerja. Ya. Ilustrator. Oke. Proyek apa sih Kak yang paling sering dikerjain? Ini sebenarnya ada kartunis Jepang ya, dia tuh reguler sama kita. Jadi kerjanya ya dari Jepang ke sini untuk ngasih training kartunis. Kalau proyeknya sendiri itu lebih banyak dapat dari luar atau dari Indo? Kerjanya ini udah dari kalau nggak salah. Awalnya itu dari Jepang. Karena saya ketemu kartunis Jepang di Bali, dia suka gambar gitu. Habis itu saya tanya, kamu suka gambar ya gini-gini? Dia nanya saya gitu. Akhirnya jadi asisten lah sampai sekarang. Baru-baru ini ketemu kartunis Indonesia. Oke, ini kan studio ya Kak ya? Berarti kan ada yang selain kakak nih ada tim yang lain juga. Ya. Kakak sendiri punya tim? Di sini timnya ada 4 orang termasuk saya. Karena termasuk kakak itu freelance semua. Freelance semua. Freelance semua ya. Berapa jam sih biasanya dalam sehari nih kakak sama tim kerja? Normalnya sih 8 jam ya. Oh, 8 jam. Tapi mulai kerjanya tuh tergantung mood kita gambar. Berapa sering Kak dikejar sama deadline? Wah, itu pernah itu datang pagi, malam sudah harus selesai. Oh ya, Ya, itu kira-kira berarti berapa halaman? itu kalau nggak salah 10 ya. Tapi kita kerjanya berempat jadi kampung lah. Oh 10 itu bisa dibagi jadi Ya, 4 ya? jadi kita saling bantu lah kira-kira. Oh pikir kayak 10 tuh satu orang. Wah, itu mah kacau ya. Oke. Keuntungannya nih Kak dan tantangannya dalam bekerja jadi kreator atau ilustrator di Bali ya? Ya, kalau keuntungannya tuh kita bisa hemat waktu ya. Jadi karena di Bali banyak ada acara apa gitu. Jadi kita fleksibel waktunya. Nggak kayak kerja kantoran gitu. Jadi kalau kerja kantoran kan pagi bisa sore, kalau ini bisa mau ambil siang boleh, mau ambil malam boleh. Tapi pernah nggak sih Kak ngerasa kayak tersisih gitu karena nggak berada di pusat industri kayak komik gitu, misalnya kayak di Jakarta, di Jepang atau Korea? Pernah nggak sih ngerasain gitu? Sekarang ngerasain ya karena di Bali nggak begitu populer komiknya. Kebanyakan tuh kalau ada acara komik itu di Jakarta. Banyak klien kita di sini banyak yang dari
luar Bali malahan. Oke. Kalau komik itu sistem pembayarannya mereka kayak per halaman, per episode atau per proyek. Itu macam-macam tergantung deal kita sama klien ya. Jadi rata-rata sih ini per halaman ya, per halaman. Ada juga per gambar juga ada. Satu panel itu harganya berapa? Pernah nggak ngalamin klien yang nggak bayar KKN nih? Atau nggak kayak revisinya tuh too much gitu, terlalu banyak? Itu kebanyakan dari Jepang ya yang gitu, karena disiplin mereka. Jadi misalkan jam 6 harus selesai, jam 6 kita harus kirim. Terus kalau ada kesalahan kecil pun baliknya ke kita lagi gitu. Oke. Itu sih kalau klien-klien Jepang itu disiplin banget ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kayaknya, pesan nih untuk kakak ke pembaca komik deh, atau nggak komik lokal yang selama ini cuman yang lihat hasil akhirnya kayak cuman hasil jadinya lah. Pesan ya? Ya. Pesannya itu nikmati komiknya dengan cara beli yang original guys. Oke, no bajak-bajak ya. No bajak-bajak ya. Dan harapan kakak nih terkait industri kreatif. Harapannya sih komik lokal kan banyak tuh, nulis lokal kayak webtoon gitu ya. Harapannya lebih mendunia lah, karena banyak cerita yang bagus-bagus sebenarnya. Mungkin di luar Indonesia banyak yang menghargai komik kita, cuman nembusnya itu agak susah. Oke, thank you kak buat Ya, ngobrol-ngobrol santainya. Oh ya pemirsa, kita dapat kesempatan nih untuk berbicara secara daring dengan salah satu kreator komik lokal yang bekerja sama dengan Kak Ervin. Komik ini bernama Candala. Candala sendiri membawa latar belakang era Majapahit. Penasaran kami mengobrol apa saja? Yuk simak. Ya, salam kenal, saya Rizky Ari Desta. Saya dari Bandung dan saya kreator dari komik yang berjudul Candala. Tuh, salam kenal. Boleh diceritain sedikit nggak Kak, komik Candala ini komik apa sih? Komik Candala ini sebenarnya adalah komik dengan inspirasi dari tema lokal ya. Jadi dia mengambil beberapa unsur yang ada di Indonesia, contohnya misalnya buto dan unsur pewayangan juga, dan juga mengambil unsur-unsur klinik yang dibuat menjadi unsur fantasi. Contohnya seperti misalnya senjata bertuah, dan di sini dimasukkan menjadi salah satu unsur penceritaannya juga, begitu. Dan juga settingnya juga mengambil setting di era kerajaan Majapahit, di mana di situ sistem kasta masih berlaku, dan dari situlah judul Candala itu muncul, karena Candala adalah salah satu kasta yang ada di era Majapahit. Untuk pertanyaan pertama mungkin Kak, sebagai kreator lokal ya di Indonesia, menurut Kakak tuh sejauh mana sih perkembangan industri komik di Indonesia? Kalau perkembangan komik lokal di Indonesia untuk saat ini sebenarnya masih pasang surut ya. Itu ada titik pasangnya di mana banyak wadah-wadah yang mau menampung seperti penerbit atau platform-platform tertentu yang bisa menampung dan menjual komiknya, dan kadang juga terjadi surut juga di mana semua kreatornya kebanyakan beralih ke jalur indie. Nah, tapi sekarang kita mungkin sedang ada di titik peralihan, mau ke pasangnya lagi, dan melihat apa yang ada di saat ini, mungkin akan ada titik balik sih dalam waktu beberapa tahun ke depan. Gitu. Oke. Untuk kearifan lokal dan budaya dalam komik, kalau Candala sendiri tadi kan mereka ada pakai latar belakang Majapahit, terus ya era-era zaman kerajaan dulu lah.
sebenarnya sangat penting, tapi sebenarnya bukan demi untuk membentuk gaya komiknya, tapi sebagai nilai jual itu sendiri. Karena kita lihat sekalipun komik Jepang, komik Korea, manhwa gitu, manhwa, bahkan manhwa atau komik Cina juga, mereka masih tetap memasukkan unsur budaya dan lokal mereka ke dalam komik mereka, walaupun itu dipasarkan secara global nantinya gitu, karena itu menjadi nilai jual, jadi nilai unik yang bisa membuat orang lain juga tertarik dan juga kecantol. Dan termasuk kemarin juga Candala mendapat satu fenomena di mana tiba-tiba di Twitter tempat menjadi perbincangan, karena justru mereka belum pernah melihat unsur budaya Indonesia gitu. Tapi ya, dan menurut orang Indonesia ini udah gak aneh gitu, tapi menurut orang pembaca luar yang global ini aneh gitu, dan itu ternyata menjadi nilai jual gitu. Jadi jangan dilihat sebagai ini harus masuk lokal nih, ini harus ada unsur budayanya nih, tapi dengan tanda kutip keterpaksaan memasukkan unsur itu, jangan. Tapi itu harus diracik dan disusun untuk justru menjadi nilai jualnya, menjadi ujung tombak gitu. Dan itu pula yang terjadi di industri perkomikan di luar sana. Mau Jepang sekalipun juga kita masih terus melihat ada yang mengangkat tema samurai, tema ninja, tema era abad pertengahannya, tema Edo gitu, dan ngambil juga unsur-unsur budayanya. Contohnya Kimetsu no Yaiba juga masih kental unsur budayanya. Atau bahkan kita ambil yang paling baru nih, baru-baru banget viral nih, ada film animasi di Netflix yang K-pop Demon Hunter. Sekalipun itu memasukkan unsur K-pop di dalamnya, tetap memasukkan unsur tradisional ke dalamnya. Ada unsur tradisionalnya. Nah, itu contoh seperti itu tuh, itu bagaimana menjadikan unsur budaya kita menjadi nilai jual untuk karya kita sendiri. Gitu. Mungkin pertanyaan kali ini kakak bisa ceritain sedikit aja proses dari kakak nih dapetin inspirasi cerita, terus nemuin karakternya, itu tuh boleh ceritain nggak prosesnya seperti apa dari awal sketsa sampai komiknya tuh siap rilis? Wah, sebenarnya lumayan panjang nih. Tapi lumayan panjang. Tapi kalau inspirasi cerita ya, kita tidak bisa membuat tokoh itu benar-benar dari nol. Otomatis kita akan mengambil unsur-unsur dari apa yang sudah pernah kita baca, kita lihat, dan kita dengar menjadi satu tokoh baru gitu. Dan salah satu yang menginspirasi saya tuh sebenarnya film-film silat klasik dan juga komik-komik klasik. Contohnya Wiro Sableng misalnya, Si Buta dari Gua Hantu misalnya. Dan itu unsur itu saya coba masukkan dan sengaja dibuat lebih terasa gitu di dalam Candala, dalam komik saya. Dan juga tokoh-tokohnya pun banyak juga yang saya sengaja memang menghomage dari beberapa karya yang saya baca atau saya lihat gitu. Dan juga kadang-kadang dapat inspirasi dari orang-orang yang kita kenal juga atau dari film misalnya. Jadi itu diambil sedikit demi sedikit unsur-unsurnya dan digabungkan menjadi satu tokoh. Diberi cerita, diberi latar belakang, diberi kehidupan. Jadi mereka diberi kehidupan dan itu mereka mendapatkan tanda kutip jiwanya dari situ. Dari kita membentuk tokoh itu perlahan-lahan. Jadi setiap tokoh yang ada itu saya bentuk sebenarnya perlahan-lahan dengan banyak pertimbangan. Bahkan kalau ada yang mengikuti media sosial saya, itu bisa dilihat perjalanannya membentuk satu tokoh. Ada juga yang dari satu tokoh berubah dipisah jadi dua tokoh. Jadi dari satu tokoh diambil unsurnya jadi dua, dan dua tokoh itu berjalan bersama-sama mengembangkannya, dan bahkan ada yang menjadi tokoh baru lagi. Dan sementara kalau proses pembuatan komiknya misalnya, sebenarnya paling berat di awal itu di pembuatan cerita sebenarnya. Pembuatan cerita, lalu sama seperti kita membuat film dan animasi, kita ada proses storyboarding dulu. Jadi komiknya dibuat storyboardingnya. Nah, kalau storyboardingnya sudah oke nih,
baru lanjut ke tahap sketsa. Kalau kebanyakan komikus yang analog itu sketsanya menggunakan pensil. Kalau saya sekarang sudah beralih menjadi full digital, jadi sketsanya full secara digital. Dan lalu harus melalui proses lagi, proses penintaan, proses inking, lalu proses beta atau penghitaman blok, dan juga proses arsir, dan nanti proses diberi efek, special effect, diberi tone atau warna abu-abu, diberi dialog, dan diberi sound effect. Dan nanti baru di proofreading dulu semuanya. Kalau ada yang dirasa kurang cocok misalnya, jadi bisa dirubah. Kalau semuanya sudah oke, baru itu bisa ditayangkan. Begitu. Nah pemirsa, kisah dari Kak Rizky dan Kak Ervin membuktikan bahwa hobi yang ditekuni dengan konsisten dapat menjadi profesi yang membanggakan. Nah itu dia pemirsa rangkaian keseruan saya hari ini di daerah Peguyangan. Mulai dari jogging di Subak, ke Strawberry Resto, dan berakhir di studio salah satu kreator yang ada di Bali. Nah sekiranya pemirsa ada rekomendasi tempat yang bisa kami kunjungi, bisa langsung kirim email di bawah ini. Oke gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah! Gokil loh ya. Topinya beneran. Inilah pemirsa pelaku pencucian uang. Kamera standby 3, 2, 1.